dari rumah gitu, dari belanja gitu berapa sih? Pokoknya saya belanja aja habis 20.000 sampai 25.000 ya. Untuk belanja untuk dijual. 20.000 real kalau di Indonesia berapa? 20.000 sekitar 65 lah. 70 lah. 70-an ya, 70. tergantung realnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya saya. Gimana kabarnya, sehat teman-teman? Nah, kali ini saya bersama para bos. Ini bos yang jual ini makanan online di Jeddah ya, yang tersukses. Dan saya ini mau ini perkenalkan, ini dia juga punya channel ya. Ini perkenalkan, ini namanya siapa channelnya? Zahra TV. Zahra TV. Oh, Zahra TV sahabat, jangan lupa mampir ke Zahra TV ya. Yuk kita berbincang-bincang lagi gimana cara awalnya dia semula sebelum sukses dan akhirnya sekarang udah jadi alhamdulillah bos besar. Amin, insyaallah. Udah bos besar, sponsor bola juga sahabat. Iya, sponsor bola di Jeddah. Sampai sekarang ini ya. Ya, kita mau tanya-tanya ya. Perkenalkan, namanya siapa Mas? Nama saya Mas Uhud. Saya berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat. Benar. Pokoknya orang Jampang, orang pesisir lah. Orang kampung. Orang kampung. Iya. Nah itu sahabat perkenalan dari pertama bos besar kita ini. Dan alhamdulillah sekarang dia udah lumayan agak lama ya di Saudi ini. Udah berapa tahun di Saudi? Saya dari tahun 2006 datang ke Saudi. Pertamanya saya bukan tukang dagang ya. Iya. Pertamanya ya jadi supir rumah. Pisahnya itu. Terus sudah itu berhubung majikan saya pulang ke negaranya, orang Turki. Oh, majikannya Turki ya? Turki. Pulang. Jadi saya disuruh nyari lagi kapil, majikan, sponsor yang baru. Nah sebelum saya nyari lagi sponsor, saya mempunyai dapat peluang ini untuk berdagang sekarang di Jeddah, dagang makanan Indonesia. Gitu, dengan secara online. Itu gimana bisa gitu kepikiran mau jual makanan online gitu? Itu ide siapa gitu? Diri sendiri apa dari istri apa dari keluarga, gimana? Pertamanya saya cerita ini ya, tahun 2020 itu kan lockdown. Ya Januari itu udah ada corona dulu itu. Benar. Dari situ sebenarnya saya nggak ada pemikiran, nggak ada peluang, nggak ada kesempatan untuk dagang itu ya. Cuman karena mungkin saya kepepet, ya jadi situasi kepepet itu pasti orang itu langsung bereaksi gitu. Jadi punya inspirasi lah ya. Iya Bu, jadi ngambil kesimpulan, ngambil keputusan. Nah dari zaman lockdown itu, zaman corona pertama, saya mulai dagang. Pertamanya dagang saya kecil-kecilan, mungkin yang beli itu 4 orang, 5 orang gitu satu hari. Nah, dari situ menunya apa saja sih? Kalau di Jeddah sih udah pada tahu ya, dia menunya banyak gitu. Tapi yang di Indonesia mungkin belum tahu gitu menunya gitu, menu makanannya maksudnya itu. Dari apa aja? Yang saya jual sekarang itu ya makanan Indonesia. Iya. Ya mulai dari bakso, mie ayam, terus nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, sop buntut, sop daging. Jadi lengkap ya. Pokoknya ada mungkin 100 menu lah di saya sekarang ini. Kalau saya dengar itu sekarang itu punya karyawan ya, karyawan. Alhamdulillah saya punya yang masak 3 orang, supir 2 orang. Tuh dengar sahabat, dari pertama dia nol sampai sebesar ini dia punya rintangan yang sangat cukup menyusahkan gitu ya kan. Tapi kan di balik kesusahan timbullah keindahan ya. Makanya yang pertama itu memang kesabaran harus ditanamkan dalam hati ya. Pokoknya saya 2 tahun lah, 2 tahun dalam waktu dari mulai itu ya sampai sekarang udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun Udah ya. jalan 2 tahun. Ini maaf, ini omsetnya itu kalau per bulan itu nyampe berapa ini? Alhamdulillah ya untuk penjualan saat ini masuk penjualan itu sekitar 65.000 per bulannya ya. Per bulannya. kotor. Kotor bersihnya berapa itu? Paling bersihnya sekitar 10.000, 15.000.
Kalau dirupiahkan berapa itu sekitar berapa? No sahabat, kita 40 juta lah. kita perjelas ya, kita rincikan dia penghasilan per bulan 65.000 itu kotor ya, belum bayar pekerja 3 orang Belum bayar dan belanja. juga dia belum belanja. Hmm. Nah 65.000 itu kalau uang Indonesia sekitar 180 juta ya, 180 juta Iya. itu per bulan, nah kotor lah. Hmm. Nah bersihnya itu sekitar 15 atau 16.000 lah ya taruh. Nah 16.000 itu sekitar 50 lah, 50 juta ya. 40 juta lah. 40 juta gitu ya kan. Alhamdulillah sekali sahabat, meledak ternyata ya. Alhamdulillah. Iya. Saya berjalan lambat sedikit-sedikit. Nah itulah istilahnya kalau kita tanamkan padi maka akan tumbuh lah. Yang jelas orang itu ya harus konsisten. Benar. Harus konsisten. Sponsor bola ya. Nama bolanya apa itu? Baraya FC kalau nggak salah ya. Iya. Nah, Raya Pajajaran. Baraya Pajajaran mantap ya, wis. Nah, dan katanya itu di sini itu punya rumah tangga di sini ya. Hmm. Rumah tangga di sini Saya punya anak, punya istri di sini. Ya. Jadi lengkap ya, terasa lengkap gitu. Belum Ya, ada kepikiran pulang gitu ke Indonesia apa gimana? Untuk saat ini mungkin saya belum ya, karena satu saya di sini sudah lagi berjalan usaha gitu. Ya, nah mungkin nantinya kedepannya insya Allah saya pulang dulu. Terus kalau misalkan punya modal aset, saya usaha juga di Indo. Jadi maunya ya bolak-balik lah, karena kita udah terlanjur seperti ini. Iya benar Pak. Gitu. Jadi istilahnya sayang kalau udah berdiri seperti ini kan kita membangun dari nol dari susah gitu kan, sekarang udah gede ditinggalkan itu memang sayang. Iya. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa mengembangkan lebih besar lagi gitu ya kan. Iya, seperti itu. Jadi begitulah buat contoh yang itu yang ingin apa tuh usaha, jangan pantang menyerah. Jadi Iya, harus konsisten, harus seperti YouTube. Iya. Oh sekarang juga kan YouTube-nya semakin berkembang ya. Ya, udah alhamdulillah. berapa bulan nih di YouTube nih dengar-dengar. Saya dari tanggal 1 Januari, sekarang ya mungkin udah berapa? 1 bulan setengah ya. Kurang lebih 2 bulan Iya, gitu ya. kurang 2 bulan. Oh, kurang ya. Pesen nasi tumpengnya buat syukuran, ntar malam sekalian kita tanya-tanya gitu cara bisnis dan gimana asal muasalnya gitu bisa sukses kayak gini gitu. Jadi siapa tahu ilmunya dia nempel ke kita gitu. Nggak cuma ke saya, nggak cuma ke saya doang gitu, ke kalian juga. Ya pokoknya kita dalam usaha itu ya apapun usaha kita, yang jelas kesatu kita tekad, niat harus kuat dan keyakinan. Yang keduanya ya harus konsisten. Benar. Mau rugi mau untung kita tetap harus berjalan. Harus ambil risiko. Pokoknya untung dan rugi itu dalam usaha itu udah tubuh Hal biasa ya. biasa. Kita kalau nggak untung ya pasti rugi. Kalau nggak rugi ya pasti untung. Ya apalagi dalam segi berjualan itu ada pasang ada surut gitu Ya ya. seperti itu. Benar, mantap sekali. Jadi kalau misalkan kita dikala rugi, kita harus memperbaiki apa kesalahan kita. Pasti nantinya kita bisa belajar. Pasti nantinya kita bisa untung. Ya seperti itu. Benar. Jadi istilahnya kerja nggak bakalan mengkhianati hasil ya. Jadi pokoknya kuncinya seperti itu kalau usaha itu ya. Kalau nggak rugi pasti untung karena udah satu tubuh itu, satu lingkaran. Benar nggak? Rugi dan untung itu udah kita nggak bisa menghindari. Jadi kalau misalnya dikala kita rugi, kita harus belajar apa yang menyebabkan kerugian kita seperti apa. Nah dari situ kita belajar. Besoknya lagi, mungkin lusanya lagi, insya Allah pelajaran kita itu dipakai dan diperbaikinya, hasilnya pasti untung. Ya Pak subscriber dengar ini pesan-pesan ini bos Seperti besar itu, di Jeddah Saudi Arabia ini. Tadi kan bisa dengar sendiri gitu. Seperti itu. Jadi kita itu jangan pantang menyerah dalam segi usaha ya. Iya, sebenarnya sih saya juga belum jadi orang sukses, apalagi seorang yang sudah banyak duit belum sih. Cuman kita lagi belajar. Selama 2 tahun ini benar-benar saya dari angka 0 dagang itu sampai saat ini itu membutuhkan waktu lama. Panjang gitu ya kan, nggak instan. Enggak, kalau dagang itu di mana-mana enggak ada yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kita jadi banyak duit, enggak bisa. Insya Allah minta doanya yang lebih baik gitu supaya dia itu bisa merekrut langsung dari Indonesia gitu ya, pegawai Amin, Indonesia amin. ya.
nggak orang Saudi aja bisa merekrut Indonesia gitu ya. Jadi- Kita juga harus bisa, manusia kan kita juga gitu. Karena semua orang itu sebenarnya mempunyai peluang semuanya. Iya. Enggak kita mau basicnya, latar belakangnya orang berpendidikan atau enggak. Pasti semua orang mempunyai peluang. Yang penting ada kemauan. Jelas pasti. itu usaha yang jelas. Karena usaha kita yang bakal kita merubah. Nasib kita ke depannya. Benar, jadi istilahnya asal ada kemauan pasti ada jalan ya. Jadi jangan malas gerakan kakimu untuk menuju kesuksesan. Iya gitu. Pokoknya intinya harus konsisten lah. Jangan pantang menyerah, jangan bosan. Kalau misalkan kita dikasih rintangan, cobaan, kita jalani aja. Benar, seperti kita makan ikan juga kan, nggak semuanya daging, pasti ada durinya. Ya, gitu. Iya. Seperti benar. itulah roda kehidupan ya. Jadi Kadang-kadang enggak apa kita dikasih cobaan langsung down, enggak. Karena apa? Karena sebuah masalah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. benar. Gitu. Balik lagi ke diri kita mau menyelesaikan apa mau lari dari masalah? Benar nggak? Iya. Seperti itu. Nah, kita kupas lagi kembali ke belakang lagi ya. Ini per bulan itu kan tadi itu hasilnya udah berapa kan? Mereka udah tahu ya kan. Ini pengeluarannya berapa gitu per bulan itu dari rumah gitu, dari belanja gitu berapa sih? Pokoknya saya belanja aja habis 20.000 sampai 25.000 ya untuk belanja untuk dijual. 20.000 real kalau di Indonesia berapa? 20.000 sekitar 65 lah. 50 lah. 70-an ya, tergantung realnya kan. Tergantung Nyampe real. tuh 80-an. Iya. Terus bayar karyawan yang masak. Karyawan orang mana? Indo semua? Orang Indo semua. Ya. Oh. Jadi istilahnya dia sudah punya karyawan 3 orang, mantap sekali ya. Jadi sekarang nggak dikerjain sendiri ya. Enggak. Kalau dulu sebelum sukses kira-kira yang masak istri sendiri apa? Pokoknya Gimana? dulu itu ya mulai dari saya belanja, saya memasarkan, saya ngeladangin, saya delivery. Pokoknya 4 aktivitas ini saya yang handle sendiri. Oh. Dulu itu saya kayak rorongkong, kurus pokoknya. Kurus, ya? Iya, semua di porsi otak, tenaga. Saya kurang istirahat aja, ke makan gak teratur. Jadi perjalanannya itu Luar biasa ya. benar-benar pahit gitu. Tapi benar usaha itu tidak akan Iya, mengkhianati hasil iya. ya. Ya seperti itu. Yang penting kita ada kemauan dan ada niat ya. Jelas, yang jelas harus konsisten gitu. Harus tetap kita berdiri tegak apapun rintangannya, ya kita hadapi. Benar. Jadi kalau apa ibaratnya begini ya, kita terjun ke logi, ke kali, ke cebung, kita mau gimana? Masa kita harus pasrah? Iya. Kelelep, mati? Kan enggak. Pasti kita berusaha berenang dong. Iya jelas. Ya. Nah, seperti itulah masalah itu. Hmm. Jadi enggak ada sesuatu masalah yang diberikan sama orang, sama manusia, terkecuali dengan solusinya. Tapi solusinya kita yang berusaha gitu, yang nyari. Seperti itu. Jadi bisa mungkin ketika kita dapat masalah jangan pasrah. Jangan lari, jangan pasrah, berusaha dong. Soalnya kan setiap permasalahan itu pasti ada jalan Ada solusinya, ada Iya, obatnya. nggak mungkin Allah itu ngasih itu apa masalah yang di luar Jelas dong. kendali manusia ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya benar. Seperti itu. Jadi sebenarnya teori-teori usaha itu gampang ya, cuman yang susahnya itu apa? Ngejalaninnya. Ya, ngejalaninnya, membuktikannya, mengerjakannya itu yang susah itu. Iya. Tapi yang penting ada insting tersendiri pasti. Iya. Sukses lah. Kalau teori mah ya anak kecil juga punya Ya, teori. yang penting terjunnya itu. Nah, Apalagi di Saudi Arabia itu ya. Berarti sekarang kegiatannya udah punya karyawan 3, supir 2. Kegiatan sehari-hari apa sekarang Bos Udin? Ya, saya yang setiap hari saya pegang itu ya belanja. Belanja. Ya, karena yang kerja nggak tahu, Heeh. dia belum tahu lah. Jadi sekarang dia memanage perbelanjaan sama keuangan Iya. ya, jadi manajemen lah. Pokoknya pengeluaran, pemasukan kita Ah. harus atur supaya kita jalan gitu. Karena udah apa? Karena udah menyangkut perut banyak. Benar.
benar sekali gitu. Soalnya apa namanya, kita bos Soul ini berbisnis di bidang makanan, jadi kebersihan, keamanan itu harus tetap terjaga ya. Iya. Soalnya menyangkut kesehatan Iya. tubuh orang lain gitu ya kan. Jadi emang benar-benar kualitas itu yang harus kita jaga. Kualitas, kuantitas itu harus kita jaga. Benar, itu yang paling pertama. Hmm. Jadi ini ceritanya saya mau bikin nasi tumpeng nih, tujuannya buat acara gitu ya kan. Ini acara syukuran anaknya Bapak Jarek. Mudah-mudahan lancar dari bos Uur sponsornya ini ya. Ya, bos besar Jeddah. Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa bertemu. Saya baru pertama kali ini ketemu sama bos Uur ya. Iya, baru pertama kali ini kita ini. Ke rumahnya juga baru pertama kali. Dia dari dulu kan disuruh ke rumah main, cuman Iya. kita itu nggak ada waktunya gitu. Kira-kira itu berapa lama kalau sekira mengerjakan 2 porsi nasi tumpeng itu? Ya paling sekitar 3 jam. 3 jaman. Bikin usahaan, satu usahaan. Sekitar 3 jam. Oh, cukup cepat sekali ya sahabat. Kerjanya itu sangat konsisten. Soalnya kan kita dibantuin teman-teman juga yang masak. Gitu. Jadi pokoknya begitu, tiap hari saya aktivitasnya seperti itu. Cuman berjualan, berdagang, saya ngiklanin. Benar, itu mantap sekali ya. Itu inspirasi yang bagus, yang cocok buat Anda semua yang nonton video ini. Semoga Anda bisa dapat inspirasinya baik di Indo ataupun di luar manapun ya. Tetap tekankan niat dalam hati, maka timbullah keberkahan dan keindahan suatu hari nanti ya. Iya, seperti Benar, itu. seperti itu. Kuncinya ya itu. Jadi semua orang, yang jelas semua orang mempunyai peluang, mempunyai hak untuk sukses. Benar-benar, karena Berhasil. sukses itu bukan milik pribadi ya. Bukan. Sukses itu milik semua orang. Benar sekali. Bukan untuk yang sekolah, bukan untuk siapa yang misalkan anak pejabat, anak orang kaya, sukses itu bukan. Untuk kita semua yang mau berusaha. Benar. Intinya gitu, masa dia bisa kita nggak bisa? Nah, seperti itu. Iya, dia manusia, masa kita nggak bisa gitu? Seperti itu. Jadi jadi harus optimis lah, harus berbaik sangka, harus Iya. punya tujuan. Gitu. Nih kasih contoh sama subscriber nih, kesannya itu buat para yang banyak kan yang ngeluh katanya kerja ini itu di Indonesia maupun di sini, coba kasih contoh gitu. Saya bukannya sok menasihati ya, saya bukannya sudah menjadi orang seperti ini, enggak. Karena semua yang saya alami, yang saya tahu, semuanya dari perjalanan hidup saya ya. Dari titik terendah, dari titik angka 0 misalkan sampai angka 10 itu saya melaluinya dengan waktu yang panjang. Jadi intinya ini mah berbagi aja ya. Jadi intinya semua orang itu kalau misalkan menggeluti satu pekerjaan atau usaha, apapun itu usahanya, mau dagang cilok, mau dagang cireng, mau dagang seblak, ya, kita harus konsisten, harus penuh dengan keyakinan, dan juga harus akal kita itu harus dipakai gitu. Bagaimana kita trik-triknya itu, seperti memasarkannya dengan cara apa? Dengan cara cita rasa yang kita jaga, ngerti nggak? Atau kita dengan media sosial sekarang ada fasilitas-fasilitasnya. Iya, banyak kan kayak gitu. Bahkan saya sendiri sekarang untuk memasarkannya pakai iklannya. Terus itu bayar iklan di dengar-dengar saya di Facebook itu berapa itu? Saya dalam 2 tahun ini sudah hampir 115 juta. Oh, dalam 2 tahun 115 Nah itu, juta ya? itu apa tuh di Facebook itu apa sih? Ini kan bukan settingan gitu. Siapa tahu mereka itu pengen tahu gitu, apa pengen kepo gitu ya. Kalau nggak percaya itu di Facebooknya apa? Facebooknya namanya Makanan dan Masakan Indonesia. Online. Iya, nggak pakai online, Makanan dan Masakan Indonesia di Facebooknya itu. Pokoknya pengikutnya itu sudah hampir, yang mengikuti itu 8.000 ya. Mantap. Iya, yang nge-like-nya itu udah 6.000 lebih. Pokoknya silakan dilihat aja kalau nggak percaya. Iya. Ini guys bukan settingan apa gimana ya, kalau nggak percaya dicek aja di Facebooknya ya.
takutnya kan kadang-kadang orang Banyak yang orang yang melihat settingan di media sosial tuh, oh ini mah settingan nih kelihatan, oh ini mah makanya biar nggak penasaran, yuk kepoin di nama Facebooknya itu masakan makanan dan masakan Indonesia. Makanan dan masakan Indonesia. Nah barangkali anda yang belum tahu untuk di daerah Saudi ya, kalau mau pesan makanan kan sekarang zamannya canggih, tinggal kecek langsung datang ke rumah ya. Iya. Oh. Jadi kita itu saya sering baca-baca artikel ya yang pengusaha-pengusaha lah di jadi kita itu harus mengikuti zaman gitu. Ngerti enggak? Sekarang kan zamannya digital ya, internet. Ya otomatis kita harus ikut ke sono dan harus memanfaatkan fasilitas yang sudah ada gitu, menggunakannya. Jadi kalau misalkan kita tetap monoton dan dengan pendirian kita yang zaman dulu ya, yang belum ada digital, kita ketinggalan. Benar itu. Kan kecil juga sekarang udah tahu apa. Nah, jadi segitulah guys perbincangan kami ya. Dan terima kasih saya udah diundang ke sini. Ya, sama-sama. Dan terima kasih ya atas semuanya pokoknya ya. Ya, sama-sama. Jadi begitulah guys, jangan pantang menyerah intinya ya. Nah, intinya kayak gitu seperti yang bos besar kita bilang, jangan pantang menyerah. Setiap permasalahan pasti ada jalan solusinya. Jangan menyerah. Yang kedua, di setiap ada kemauan pasti ada jalan ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa mampir ke channelnya siapa? Zahra TV. Zahra TV ya. Jangan lupa mampir ngopi bareng dan kepoin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Nugi Magera dan Oke Channel undur diri. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.